Selamat malam, perkenalkan nama saya Mas Barinding dari Prodi 33 dengan NIM 4334046. Dan hari ini saya akan membahas tentang PA abang tingkat, yaitu data komunitas ada kebutuhan di sekitar media. Dan saya akan memberikan 13 karakteristik kualitas RSS dari tema atau PA yang mereka buat. Yang pertama yaitu adalah lengkap. Berdasarkan hasil saya dapatkan dari PA1 abang tingkat ialah bahwa dalam hal ini berdasarkan evaluasi terhadap bab yang dokumen tersebut sempat disebutkan bahwa tingkat kelengkapan informasi bervariasi pada setiap bab. Beberapa bab memberikan penjelasan yang sangat detail dan komprehensif, sementara bab lainnya masih memiliki kekurangan dalam hal cakupan materi. Argumentasi terhadap setiap poin yaitu pertama, bab pendahuluan. Bab ini dinilai lengkap karena mencakup semua elemen penting dalam sebuah dokumen teknis, dari tujuan melengkung, definisi, dan referensi. Untuk yang kedua yaitu bab desain. Di sini lengkap karena berhasil menggambarkan berbagai fitur dan fungsionalitas situs web secara rinci. Kemudian untuk bab persyaratannya, di sini dinilai lengkap karena telah mengidentifikasi semua kebutuhan sistem secara menyeluruh, baik segi fungsional maupun non fungsional. Dan untuk desain detail di sini masih kurang lengkap karena hanya berfokus pada struktur tabel dan file fisik, namun memberikan penjelasan yang cukup tentang isi dari file-file tersebut. Selain itu, tidak adanya traceability atau kemampuan untuk melacak perubahan pada desain juga menjadi kekurangan. Dan untuk bab pengujian, bab ini dinilai kurang lengkap karena tidak menyertakan skrip pengujian atau ringkasan hasil pengujian dan lewat pengujian. Hal ini membuat sulit untuk menilai kualitas dan reliabilitas sistem yang dibangun. Kemudian untuk yang kedua adalah konsisten. Untuk konsisten di sini berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat disebutkan bahwa penulisan dokumen telah menunjukkan konsistensi yang baik dalam penyampaian informasi. Untuk poin yang pertama itu bab pendahuluannya terus konsisten dalam menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan bab pendahuluan, itu gambaran umum tentang dokumen, tidak ada informasi yang tidak relevan atau menunjukkan tujuan tersebut. Kemudian bab desain juga konsisten dan menggambarkan fitur-fitur situs web yang saling terkait dan mendukung tujuan situs, yaitu menyediakan informasi harga komunitas. Kemudian tidak ada fitur yang dijelaskan secara terpisah atau bertentangan dengan tujuan tersebut. Dan yang ketiga adalah bab desain detail. Di sini penulis konsisten dalam fokus pada aspek teknis desain seperti physical data model dan rancangan umum. Semua informasi yang disajikan relevan dengan tahap desain dan tidak menyimpan ke topik lain. Yang ketiga adalah tidak ambigu. Di sini secara keseluruhan berdasarkan evaluasi yang telah saya lakukan dapat disebutkan bahwa penulis dalam dokumen ini telah menunjukkan tingkat kejelasan dan keambiguan yang rendah dalam penyampaian informasi. Di sini mereka menjelaskan semua poin-poin dalam PA abang tingkat itu dengan baik, dengan menjelaskan mengenai proses dan fitur-fitur yang ada disampaikan. Kemudian mereka juga menggunakan istilah yang telah diberikan sebelumnya, sehingga pembaca tidak perlu mencari arti kata-kata yang tidak familiar. Kemudian tapi meskipun terdapat beberapa kekurangan pada bab ini, secara umum bahasa yang digunakan cukup jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Penjelasan juga mengenai fitur-fitur juga cukup rinci. Kemudian dapat dilacak. Yang keempat adalah dapat dilacak. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, beberapa poin yang saya dapatkan dari PA abang tingkat yaitu di sini untuk bab pendahuluannya meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, namun adanya referensi kebutuhan pengguna dalam bab pendahuluan menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan dokumen dengan tujuan yang lebih besar. Maksudnya di sini adalah bahwa secara langsung abang tingkat ingin menunjukkan bahwa website yang mereka buat ini dapat dilacak ke setiap platform ataupun website yang akan dibuka. Kemudian untuk desain penjelasannya rinci. Mereka mungkin membaca untuk mengajar bagaimana suatu fitur dikembangkan dari awal hingga akhir. Kemudian untuk desain itu di sini use case diagram menunjukkan upaya untuk menunjukkan kebutuhan pengguna dengan riset sistem.
ini yang membuat website tersebut dapat dilacak antara kebutuhan pengguna dan implementasinya ke use case diagramnya. Kemudian kelima dapat diverifikasi. Di sini untuk bab pendahuluannya tidak ada informasi yang cukup untuk menilai untuk menilai verifikasi pada bab ini. Kurang untuk bab desainnya, di sini penjelasan yang diberikan pada bab ini memungkinkan untuk dilakukan pengecekan kebenaran informasi dan persyaratan, namun tidak ada detail yang cukup mengenai metode pengujian yang akan digunakan. Kemudian untuk bab desain detailnya, di sini penjelasan mengenai fitur-fitur yang dapat diuji menunjukkan potensial untuk melakukan verifikasi, namun perlu dilengkapi dengan detail yang lebih spesifik mengenai cara melakukan pengujian. Di sini untuk pengujiannya, kurangnya bukti mengenai persyaratan yang dapat diuji dan divalidasi menunjukkan bahwa bab ini belum memiliki kriteria untuk diverifikasi. Kemudian untuk yang keenam yaitu diprioritaskan. Di sini untuk bab pendahuluannya tidak ada informasi yang cukup untuk mengenai prioritas pada bab ini. Untuk bab desainnya juga bab ini cukuplah membantu pengguna dengan syarat yang tepat, namun tidak secara eksplisit menjelaskan detail mana yang dianggap paling penting. Kemudian untuk desain detail, di sini pembagian layer menunjukkan hanya prioritas dalam pengembangan sistem, namun tidak ada penjelasan yang jelas mengenai alasan dibalik prioritas tersebut. Untuk pengujiannya, fokus pada persyaratan pengujian menunjukkan adanya pengembangan akan pentingnya aspek tertentu, namun tidak secara langsung menunjukkan prioritas fitur atau kebutuhan pengguna. Kemudian yang selanjutnya dapat diuji. Untuk poin yang pertama itu sini untuk yang mendukung keterujian atau mungkin mengenai poin yang perlu untuk diuji yaitu adalah kurangnya detail pengujian, yaitu beberapa bab hanya menyebutkan secara umum bahwa sistem dapat diuji, namun tidak memberikan detail yang cukup mengenai metode pengujian yang digunakan, dan tidak ada persyaratan yang dapat diuji. Beberapa bab tidak secara spesifik menyebutkan persyaratan yang harus diuji. Dan untuk yang mereka abang tingkat buat untuk pengujiannya adalah pengujian fungsional. Beberapa bab menyebutkan bahwa sistem dapat diuji melalui interaksi hubungan seperti verifikasi kakutan fitur-fitur tertentu. Kemudian untuk pengujian komponen, beberapa bab menjelaskan bahwa komponen-komponen sistem dapat diuji secara terpisah. Kemudian yang ketiga adalah adanya pelaporan pengujian. Beberapa bab menyebutkan hasil laporan pengujian sebagai bukti bahwa sistem telah diuji. Dan selanjutnya adalah tingkat tinggi dan tingkat rendah. Bab yang mendukung detail persyaratan tersebut yaitu adalah di sini kombinasi tingkat tinggi dan rendah. Beberapa bab memberikan keseimbangan antara penjelasan umum tentang tujuan sistem dan detail spesifik mengenai fitur-fitur yang akan dikembangkan. Kemudian juga di dalam tutorial ini ditambahkan gambaran umum sistem. Beberapa bab memberikan gambaran yang cukup menjelas mengenai tujuan sistem secara keseluruhan. Namun bab ini juga memberikan persyaratan yang kurang mendukung. Contoh kurangnya persyaratan tingkat tinggi. Beberapa bab tidak secara eksplisit menyebutkan tujuan utama sistem. Kemudian kurangnya detail fitur. Beberapa bab hanya memberikan data fitur tanpa menjelaskan secara rinci fungsi dari tujuan tersebut. Dan di sini tidak ada kategorisasi persyaratan. Beberapa bab tidak membedakan antara persyaratan fungsional dan non fungsional, atau antara persyaratan tingkat tinggi atau tingkat rendah. Selanjutnya adalah relevan. Di sini poin yang saya temukan adalah fokus pada kebutuhan pengguna. Di sini informasi yang dihasilkan dalam bab ini secara jelas menunjukkan bahwa pengembangan sistem didasarkan pada kebutuhan pengguna yang spesifik, yaitu mendapatkan informasi harga komoditas pangan, dan yang kedua adalah relevansi dengan tujuan sistem. Jumlah fitur dan fungsi yang dijelaskan dalam bab ini mendukung tujuan sistem, yaitu menyediakan informasi yang kuat dan terkini tentang harga komoditas pangan. Dan yang ketiga adalah detail yang relevan. Di sini informasi yang diberikan dalam bab ini cukup detail dan memberikan gambaran yang jelas tentang cara kerja sistem dari desain hingga pengujian. Dan yang keempat adalah tidak ada informasi yang tidak relevan. Semua informasi yang disampaikan dalam bab ini dianggap penting dan relevan dengan pengembangan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah dapat dibaca manusia. Secara keseluruhan dalam laporan ini semuanya dapat dibaca dengan baik tanpa ada yang perlu diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya adalah selaras dengan sasaran bisnis. Yang poin yang saya dapatkan adalah fokus pada kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan berfokus pada penyediaan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh pengguna, yaitu informasi harga komoditas pangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem tarif berdasarkan kebutuhannya tidak pasar. Kemudian yang ketiga adalah mendukung sasaran bisnis. Fitur-fitur yang dikembangkan adalah
sistem secara langsung mendukung pencapaian secara sasaran bisnis, yaitu memberikan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai harga komoditas pangan. Kemudian poin ketiga yang terakhir adalah potensi pertumbuhan. Meskipun sistem sudah jadi kuat, namun masih terdapat potensi yang untuk pengembangan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dirancang dengan fleksibilitas untuk mengakomodasi perubahan dan perubahan bisnis masa depan. Kemudian untuk metodologi agile, yang terakhir adalah metodologi agile. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan metodologi agile. Pengembangan sistem yang dibahas dalam bab ini, beberapa poin juga memberikan indikasi dari agile. Sementara poin lainnya kurang dapat memberikan bukti yang jelas. Sedikit tambahan, yaitu tentang poin dapat dimodifikasi. Bab-bab yang mendukung modifikasi seperti fasilitas struktur. Beberapa bab menjelaskan bahwa struktur sistem dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan di masa depan, sehingga memudahkan proses modifikasi. Kemudian yang kedua adalah kemudian perubahan fitur. Beberapa bab menyebutkan bahwa fitur dalam sistem dapat dengan mudah ditambahkan, diubah, atau dihapus tanpa mengganggu bagian sistem lainnya. Dan yang ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan pasar. Beberapa bab menunjukkan bahwa sistem dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan pasar, seperti menambah pasar baru atau pembawaan harga. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.